Saya mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah seminar kepautan. Di sini saya selaku moderator atas nama Maratul Soliha dan teman saya selaku pemateri atas nama Ibu Sakinatur Royah. Untuk lebih efisiennya waktu, saya akan memulai presentasi pada siang hari ini. Kepada Ibu Sakina, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sakinatul Royah. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah penelitian yang saya lakukan dengan judul implementasi metode storytelling terhadap peningkatan kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Nah, next. Kenapa bisa implementasi metode storytelling? Ada masalah yang melatar belakangi yaitu banyaknya anak usia dini di Indonesia itu yang terlambat bicara. Nah, realitanya di RA Sunan Kalijaga itu ternyata anak di kelas A menunjukkan kapasitas kurang percaya diri, terus kosakatanya terbatas dan kesulitan untuk menyusun kalimat sederhana secara runtut gitu. Apa sih kekurangannya? Nah, di sini ada kurangnya metode belajar. Jadi yang perlu kita lakukan di sini yaitu adanya metode yang bisa mendukung sebuah pembelajaran. Salah satunya di sini yaitu metode storytelling. Next. Ada beberapa kajian pustaka di sini. Yang pertama yaitu seni narasi lisan, di mana penggunaan intonasi, ekspresi wajah, dan gestur tubuh secara sadar. Yang kedua yaitu media pendukung, di mana visualisasi konsep abstrak melalui boneka, gambar, atau papan flanel. Terus yang ketiga yaitu adanya interaksi aktif. Jadi dalam pembelajaran, dalam pemberian scaffolding melalui tanya jawab dan pelibatan emosional anak. Jadi di sini harus ada timbal balik antara guru dan juga anak. Jadi yang aktif itu tidak hanya guru atau tidak hanya siswa gitu. Semuanya harus sama-sama aktif gitu. Nah, di sini menggunakan pendekatan pedagogik atau storytelling. Nah, metode ini terstruktur yang mentransfer informasi dan nilai melalui pengalaman kognitif yang menyenangkan sehingga menghindari kesan menggurui pada anak. Next. Nah, di sini ada 4 pilar kemampuan berbahasa anak usia dini. Yang pertama yaitu menyimak, di mana anak itu dapat menangkap bunyi bahasa, memahami instruksi, dan menafsirkan makna pesan dari pencerita atau guru gitu. Jadi kemampuan dasar di sini paling fundamental. Targetnya di sini, target dari penelitian di sini yaitu berfokus pada lonjakan aspek menyimak dan berbicara sesuai dengan tahap usianya, yaitu usia 5-6 tahun. Yang kedua yaitu berbicara, di mana hal ini dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan, mengulang alur cerita,
dan menggunakan kosakata baru dalam kalimat sederhana secara runtun. Terus yang ketiga yaitu membaca permulaan. Jadi di sini yang dimaksud yaitu pengenalan simbol visual, terus kesadaran fonologis dan pemahaman dasar bahwa tulisan memiliki makna. Yang ketiga yaitu menulis, di mana anak itu dapat mengekspresikan ide awal melalui coretan, terus repetisi linear hingga pengenalan bentuk huruf. Next. Dalam penelitian ini, peneliti itu menggunakan metode pendekatan kuantitatif eksperimen dengan desain one group, pretest, dan posttest. Terus populasi targetnya di sini ada 23 anak, tepatnya di kelas A di RA Sunan Kalijaga. Instrumen yang digunakan yaitu ada lembar observasi, checklist terstruktur. Nah, pretest di sini dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2025, di mana pretest ini dilakukan melalui observasi terlebih dahulu, gitu. Setelah itu, setelah mengetahui, baru kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu treatment. Jadi anak itu diberikan metode storytelling setelah beberapa waktu. Setelah itu baru dilakukan yang namanya post-test. Nah, post-test ini untuk mengetahui apakah dari treatment itu ada peningkatan atau tidak, gitu. Next. Nah, di pembahasan di sini, setelah kita melakukan penelitian, kita melakukan uji sampel atau yang disebut dengan uji T. Nah, sebelumnya di pretest itu peneliti mendapatkan angka di 5,52. Nah, setelah dilakukan treatment, peneliti itu mendapatkan nilai yang lebih tinggi yaitu 9,09 gitu. Dan ini nilai signifikannya ada di kurang lebih 0,0001. Nah, karena nilai signifikannya itu ada di 0,001, yang artinya lebih kecil dari A yang nilainya 0,05, maka hasil hipotesisnya itu ditolak dan hipotesisnya itu diterima gitu. Nah, dari sini terdapat perbedaan yang sangat bermakna, di mana metode storytelling di sini dapat memicu peningkatan drastis dalam pemahaman dan ekspresi verbal anak gitu. Next. Nah, dari penelitian itu ada beberapa teori yang mendukung. Salah satunya yaitu teori Chomsky atau pemerolehan bahasa, di mana cerita memberikan meaningful input atau paparan kosakata dan struktur kalimat kaya, bukan sekedar hafalan atau mekanis. Yang kedua yaitu ada teori Vygotsky atau yang disebut interaksi sosial. Di sini adanya sesi tanya jawab selama cerita berlangsung, sehingga dapat memperluas zone of proximal pada anak. Ini bukti bahwa anak itu dapat dikatakan meningkat gitu. Dari yang awalnya tidak ada sama sekali, terus setelah dilakukan treatment jadi ada peningkatan seperti itu. Lanjut.
Oke, kesimpulannya di sini bahwa metode storytelling ini terbukti efektif terhadap peningkatan kemampuan berbahasa pada anak. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Sama-sama. Berlanjut di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Sakinatul Rawiyah, dan rekan saya sebagai pemateri yaitu Ibu Mar'atus Solihah yang akan memaparkan materi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul media interaktif dalam pembelajaran PAUD. Yaitu pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan dasar yang sangat penting dalam mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada usia dini, anak baik dari aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial, emosional maupun agama dan moral. Masa ini sering disebut golden age karena kemampuan otak anak berkembang dengan sangat cepat dibandingkan tahap usia lainnya. Oleh karena itu, proses pembelajaran pada anak usia dini harus dilakukan secara tepat, menarik, dan menyenangkan agar mampu memberikan stimulasi yang optimal bagi perkembangan anak. Dalam proses pembelajaran di PAUD, media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting untuk membantu guru menyampaikan materi kepada anak. Media pembelajaran mampu mempermudah anak dalam memahami konsep-konsep sederhana melalui pengalaman belajar yang lebih konkret dan menarik. Anak usia dini cenderung lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan gambar, warna, suara, gerakan, dan permainan dibandingkan pembelajaran yang hanya berupa penjelasan lisan. Juga dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh anak dengan penggunaan media yang menarik. Proses belajar sambil bermain pada anak usia dini dapat terlaksana dengan lebih optimal. Apa itu media interaktif? Media interaktif merupakan media yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara pengguna dan media pembelajaran. Dalam media interaktif, anak tidak hanya melihat atau mendengar materi, tetapi juga dapat memberikan respon melalui aktivitas tertentu seperti memilih gambar, menjawab pertanyaan, bernyanyi, maupun memainkan permainan interaktif edukatif. Di sini ada hubungan timbal balik, yaitu memungkinkan pengguna memberikan respon aktif, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Di sini ada kombinasi multimedia, yaitu integrasi teks, gambar, audio, video, dan animasi yang dilengkapi alat pengontrol atau kontrol pengguna. Di sini ada jenis-jenis media interaktif di PAUD. Yang pertama yaitu ada audio visual, di mana video animasi pembelajaran yang menggabungkan lagu dan visual untuk konsep dasar. Yang kedua yaitu ada aplikasi belajar, di mana platform mandiri untuk mengenalkan huruf dan keterampilan dasar lainnya. Yang ketiga yaitu ada game edukatif, di mana permainan digital yang melatih kognitif, konsentrasi, dan pemecahan masalah anak. Yang terakhir yaitu ada Smart TV, di mana media presentasi interaktif kelompok
besar agar pembelajaran lebih hidup di kelas. Apa saja manfaat strategi bagi anak? Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi itu untuk meningkatkan antusiasme karena belajar terasa seperti sedang bermain. Yang kedua yaitu edukasi kognitif, membantu menjadi konkret melalui bentuk dan kata. Yang ketiga yaitu ada kreativitas, yaitu merangsang daya imajinasi melalui alur cerita dan visual yang dinamis. Yang keempat yaitu ada bahasa, di mana bahasa itu memperkaya fakta melalui lagu dan dialog interaktif. Ya, di sini ada kekuatan video animasi, di mana video animasi adalah instrumen audio visual paling efektif yang menarik perhatian anak PAUD. Di sini ada fitur utamanya yaitu karakter lucu, lagu alfabet, dan warna-warna cerah yang memudahkan retensi memori anak. Di sini ada analisis implementasi media. Di sini ada kelebihan pembelajar lebih menarik dan variatif, meningkatkan partisipasi anak, mempermudah pemahaman materi sendiri, dan menghemat waktu penjelasan guru. Tantangan di sini yaitu membutuhkan fasilitas teknologi memadai. Terus guru harus memiliki skill operasional IT dan risiko ketergantungan gadget atau adiksi. Yang terakhir yaitu biaya pengadaan dan perawatan perangkat. Guru sebagai fasilitator. Di sini yaitu ada kurator konten, di mana memilih media yang aman dan sesuai untuk anak usia dini. Ada pengawasan yaitu memastikan durasi penggunaan gadget tetap proporsional, dan inovator yaitu mengombinasikan teknologi dengan aktivitas fisik di luar layar. Contoh penerapan di dalam kelas yaitu aktivitas bermain dan belajar. Anak-anak bisa mencocokkan warna dan bentuk melalui aplikasi digital, dan anak-anak bisa bernyanyi mengikuti video gerakan tubuh. Terus anak-anak bisa mendengarkan berita bergambar digital via video. Kesimpulannya di sini pembelajaran kognitif, kreatif, dan efektif sejak perkembangan zaman. Nah, seharusnya ini antara guru, sekolah, dan orang tua sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan penggunaan teknologi pada anak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri dan terima kasih kepada audien. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.